Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa anit tabi'in amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita bersama-sama berdoa memohon pada Allah semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah dan juga menjadi wasilah agar kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dan juga kaum muslimin, dan juga dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita perhatikan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis sahih, termasuk juga perkataan para alim ulama, di antara aktivitas penting yang kita telah didorong oleh agama kita, agama Islam, itu adalah aktivitas untuk selalu berpikir ihtimam bi amril muslimin. Jadi memikirkan atau konsen terhadap urusan-urusan kaum muslimin. Bahkan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para alim ulama, wabil khusus ulama salafus soleh, mereka tidak hanya mencukupkan dirinya pada aktivitas-aktivitas ubudiyah belaka atau aktivitas-aktivitas yang terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh saja. Akan tapi aktivitas mereka juga berhubungan dengan memikirkan urusan-urusan kaum muslimin, urusan-urusan yang terkait dengan agama mereka dan juga urusan-urusan umat Islam. Dan mereka juga selalu memikirkan terhadap persoalan-persoalan yang menimpa kaum muslimin, kemudian memberikan solusi atau memberikan pemecahan terhadap persoalan-persoalan umat Islam. Nah, aktivitas seperti itu atau memikirkan urusan kaum muslimin, termasuk kita memikirkan semua apa yang ada di alam semesta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk aktivitas yang sangat-sangat mulia di dalam Islam. Di dalam salah satu qaul yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah seorang ulama besar, beliau mengatakan begini para jamaah yang dirahmati Allah, tafakkurun sa'atan khairun min qiyamil lail. Berpikir sesaat itu jauh lebih baik dibandingkan qiyamul lail, jadi mengerjakan sholat malam. Insya Allah kita tidak ada keraguan, sholat malam ini merupakan satu aktivitas yang memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan di antara sifat dari orang-orang soleh, di antara kebiasaan yang dilakukan oleh ulama salafus soleh itu adalah qiyamul lail, mengerjakan sholat malam. Makanya kalau kita ingin menjadi orang soleh atau menjadi bagian dari orang-orang yang disebut sebagai orang yang alim atau orang yang memahami, maka hendaknya kita membiasakan untuk qiyamul lail, untuk sholat malam para jamaah, meskipun hanya 2 rakaat ditutup dengan 1 witir. Yang intinya kalau sholat malam ini jangan sampai ditinggalkan istilahnya, karena hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Tapi ada aktivitas yang oleh para ulama itu disebut jauh lebih baik dibandingkan qiyamul lail, mengerjakan sholat malam. Ya, ini kita berpikir, memikirkan alam semesta, khusus lagi adalah memikirkan urusan-urusan kaum muslimin. Sehingga Bapak sekalian, maksud saya begini, kalau kita ngaji di dalam masjid, kemudian kita mengkaji tentang pemikiran-pemikiran tentang persoalan umat Islam, kemudian kita berusaha untuk memberikan solusi dan juga memecahkan persoalan tersebut sesuai dengan akidah dan syariat Islam,
itu termasuk aktivitas yang sangat mulia, aktivitas yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan qiyamul lail. Dan saya juga ingin sampaikan satu perkataan dari Nabi Isa alaihissalam, yang perkataan beliau ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Tuba, beruntunglah, kata beliau, liman kana kiluhu tadzakhuran. Beruntunglah bagi siapa saja orang yang perkataannya itu adalah zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan Bapak sekalian, kalau zikir misalnya, zikir apa aja ya, kita mengucapkan lafaz-lafaz zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka aktivitas seperti itu adalah aktivitas yang akan menjadikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Wasumtuhu tafakkuran, sedangkan diamnya itu adalah berpikir. Ini orang yang beruntung. Jadi perkataannya itu adalah zikir, diamnya itu adalah berpikir. Wanadruhu aibaron, sedangkan pandangan dia itu selalu mengambil pelajaran. Jadi bukan sekedar kita mengamati alam atau mengamati manusia atau sekedar melihat-lihat, tapi pengamatannya atau pandangannya itu selalu memberikan pelajaran bagi dirinya. Nah, orang seperti itu, kata Nabi Isa alaihissalam, adalah orang yang beruntung. Bapak sekalian, mungkin pernah saya sampaikan ya, ada satu qaul dari ulama di Indonesia. Itu beliau bilang, orang yang bodoh itu bisa dikalahkan oleh orang yang pintar. Sudah banyak seperti itu kan, orang bodoh dipinteri oleh orang yang pintar. Orang pintar bisa dikalahkan oleh orang yang licik. Banyak ya Bapak sekalian, gelarnya profesor, doktor, tapi dikalahkan oleh orang yang mungkin nggak punya gelar apapun, tapi karena dia licik, dia bisa mengalahkan orang-orang yang pintar. Bahkan orang pintar itu berada di bawah kendalinya. Tetapi orang yang licik tidak pernah bisa mengalahkan orang-orang yang beruntung. Makanya di antara doa yang kita panjatkan itu adalah Allahumma ja'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk bagian dari orang-orang yang beruntung. Karena orang beruntung itu enak Bapak sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu mau dicelakai orang tetap saja beruntung. Tidak mengerjakan apa aja tetap aja beruntung, itu istilahnya. Mungkin kalau di di majalah anak-anak itu ada Donald Bebek ya, temennya Donald Bebek itu kalau nggak ada salah namanya Untung ya. Itu dikerjain di apa aja tetap aja untung, dia jalan-jalan nemu duit gitu. Itu termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung itu kata Nabi Isa adalah orang yang perkataannya itu selalu dzikir. Nah, kalau fikih dzikir itu begini Pak sekalian. Ini kalau di dalam kitab Subulus Salam dan kitab-kitab fikih ya. Dzikir itu adalah amalul lisan, aktivitas lisan kita. Kita ini dzikir, misalnya membaca sholawat atau membaca dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun hati kita tidak hadir, maka itu tetap dapat pahala. Itu istimewanya aktivitas dzikir. Kadang-kadang kan kita kan kalau sudah dzikir, kadang-kadang lupa kita. Makna-maknanya juga kita kadang-kadang berbeda dengan apa yang ada di lintasan hati dan pikiran kita. Tetapi saking utamanya dzikir itu tetap dapat pahala. Tapi meskipun demikian, yang paling baik itu adalah dzikir dengan lisan, tetapi hati kita juga hadir. Jadi kalau kita membaca sholawat atau kita membaca subhanallah, hati kita juga subhanallah hadir. Tapi para ulama berdiskusi, bagaimana kalau orang itu tidak khusyuk misalnya, dia dzikir aja gitu. Maka kata para ulama, dia tetap dapat pahala. Karena memang dzikir itu adalah amal lisan istilahnya. Dan berpikir juga di Al-Quran, ada ayat di Al-Quran, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah sangat familiar dengan ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi
waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan muka bumi dan pergantian malam menjadi siang itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Siapa orang yang memiliki akal pikiran itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di situ disebutkan orang yang ulul albab atau orang yang berpikir itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah pada saat dia berdiri, duduk dan berbaring, dan dia memikirkan. Nah, itu di situ Bapak sekalian. Memikirkan tentang penciptaan langit dan muka bumi. Makanya Bapak sekalian, para ulama sampai mengatakan kita duduk semenit saja, jangan gitu, sesaat saja berpikir tentang urusan umat Islam atau urusan agama kita, agama Islam, berarti kita telah melakukan satu aktivitas yang mulia, dan itu juga merupakan aktivitas dari orang-orang yang memiliki akal pikiran. Makanya Bapak sekalian, kalau kita ngaji di masjid ya, kita ngaji di masjid memikirkan urusan umat Islam itu jangan dijauhi. Kadang-kadang kita kan, mohon maaf ya, agak alergi ya kalau kita bicara di masjid itu bicara tentang keadaan umat Islam atau keadaan-keadaan yang sekarang ini menimpa umat Islam. Ustaz, kita di masjid mah jangan ngomong ngomong ini, ngomong itu, ngomong politik macam-macam. Itu pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Mengapa? Karena aktivitas berpikir tidak ada keraguan, para ulama mengatakan itu adalah aktivitas yang paling tinggi. Bahkan saking pentingnya ihtimam atau konsen terhadap urusan kaum muslimin, baginda Nabi mengatakan, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa orang yang bangun di waktu subuh dan dia tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk bagian dari kaum muslimin. Itu saking pentingnya ihtimam bi amril muslimin. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama satu persoalan yang termasuk bagian dari akidah Islamiyah, yang ini harus kita pegang teguh dan kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari prinsip yang telah ditetapkan oleh agama kita, agama Islam. Apa itu prinsipnya? Islam itu adalah satu-satunya kebenaran. Jadi satu-satunya kebenaran saat ini itu adalah agama Islam. Semua agama dan isme selain Islam itu adalah batil. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan semua agama benar. Tidak boleh. Atau ada agama setara dengan Islam, itu tidak diperkenankan. Bahkan itu melanggar prinsip dasar dari tauhid, prinsip dasar dari akidah Islamiyah. Kalau orang mengatakan seperti itu diyakini, para ulama sepakat itu orang sudah terjatuh ke dalam kekufuran. Kita misalnya mengatakan orang non-muslim masuk ke dalam surga, punya peluang yang sama dengan kita. Keyakinan kita seperti itu menyalahi ayat-ayat yang qat'i, ayat-ayat yang pengertiannya pasti, tidak ada keraguan. Para ulama mengatakan siapa saja yang punya keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan ayat-ayat yang qat'i, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ini harus berhati-hati sekalian masalah ini. Kadang-kadang sekarang kan dianggap sepele. Orang mengatakan semua agama sama, atau semua agama itu ya baik gitu. Pemeluknya juga punya peluang yang sama untuk masuk ke dalam surganya Allah gitu. Bahkan nyinyir gitu. Nyinyir, banyak sekali yang nyinyir ya. Nah, ayatnya di dalam Al-Qur'an itu sangat jelas di dalam surah Ali Imran ayat yang 85. Wa ma yabtagi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Jadi barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan pernah diterima dari orang itu,
Jadi tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, jadi seorang ulama dari madhab Syafi'i. Beliau mengatakan pada saat menafsirkan surah Ali Imran ayat 85 ini, beliau mengatakan, wa ma yabtagi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu nazalat fi isna asyar rajulan irtaddu anil islam wa kharaju minal madinati wa tau makkata kuffaron. Jadi ayat ini, kata beliau, turun pada 12 orang laki-laki yang dia murtad dari agama Islam. Kemudian dia keluar dari kota Madinah menuju kota Mekah sebagai orang yang kafir, kufaron. Dan wa minhum, di antara mereka ada Al-Haris bin Suwaid Al-Ansori. Jadi ada Al-Haris bin Suwaid Al-Ansori. Fanazalat fihim, maka kemudian Allah menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran kepada mereka. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal khosirin. Jadi ini ceritanya, Pak sekalian. Jadi dulu ada 12 orang dari kalangan kaum muslimin murtad dari agama Islam, pergi ke kota Mekah sebagai orang-orang kafir, padahal dia sudah memeluk agama yang benar gitu. Murtad dari agama Islam kemudian ke kota Mekah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khosirin. Masya Allah. Kemudian di dalam tafsir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan, ini Bapak sekalian, ini mungkin saya artikan aja langsung ya. Sungguh Allah telah mengingkari, menolak orang yang mencari agama selain Islam, yang mana Islam adalah din seluruh nabi. Jadi ingat, para ulama mengatakan semua utusan Allah Subhanahu wa taala itu prinsip tauhidnya sama. Semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari tagut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah agama seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam adalah agama yang Allah telah meridhoi untuk hamba-hambanya. Sekarang kita kan kalau berdoa kan memohon supaya kita selalu diridhoi oleh Allah. Ya. Karena ridho Allah itu bagi seorang mukmin adalah keinginan yang tertinggi, itu ridho Allah. Agama kita, agama Islam, itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan yang lain itu tidak diridhoi oleh Allah SWT. Berarti kalau kita mencari agama selain agama Islam, maka pasti kita tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencari selain Islam sebagai din, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya secara pasti. Ini harus ada pastinya. Kita nggak boleh ragu sedikit pun, Bapak sekalian. Kalau kita mukmin masuk ke dalam surga atau enggak ini kita? Yakin 100%. Tapi kalau kita sudah tidak punya iman, yakin kita akan masuk ke dalam neraka. Yakin, kita nggak ada keraguan. Karena perkara ini adalah perkara yang sifatnya pasti. Nah, ini yang disebut dengan iman. Tauhid yang sejati itu dibenarkan secara pasti 100%. Kalau itu perkara itu diingkari oleh akidah Islamnya, harus kita ingkari secara pasti juga. Nggak boleh ragu sedikit pun. Panjenengan abstain, misalnya ditanya, apakah orang-orang beriman akan masuk ke dalam surganya Allah? Abstain misalnya, udah saya abstain aja deh. Berarti itu sudah terjatuh ke dalam kekufuran. Karena akidah itu memang harus, istilahnya cuma dua aja pilihannya, Pak sekalian. Nggak ada tengah-tengah, itu nggak ada. Itu agama kita, agama Islam. Makanya disebut agama lurus, yang hanif, yang lurus, nggak bengkok sedikit pun.
Al-Quran itu adalah kitab yang lurus, tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Maka kalau kita berjalan di atas Al-Quran, pasti kita akan berada di jalan yang lurus. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyimpang dari Al-Quran, pasti akan menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini untuk memperjelas kita lagi ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu beliau mengatakan makna dari wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirah minal khasirin. Artinya kata beliau, barang siapa menempuh jalan selain yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima darinya, dan kelak dari akhir termasuk orang-orang yang merugi. Jadi begini Pak sekalian, kalau kita masuk dalam agama Islam itu jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah, kafah full gitu. Semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dijalankan, tidak dikurangi dan juga tidak ditambahi. Itu adalah ciri dari orang-orang yang memiliki iman, memiliki tauhid. Jadi lurus dalam tauhidnya, tidak pernah bergeser dari keimanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian beliau mengatakan, jadi orang itu tidak akan pernah diterima. Jadi dia beramal sebaik apapun, sebanyak apapun, nggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan gini, ada orang bilang, masa sih orang baik begitu masuk neraka gitu? Masa hanya gara-gara keyakinan saja dia masuk neraka? Loh, orang dia kan menyumbang sampai sekian triliun katanya. Tapi katanya ini masa orang baik seperti itu masuk neraka sih gitu, hanya gara-gara tidak masuk dalam agama Islam. Kalau agama seperti itu, wah kita nggak asik deh gitu. Ada yang bilang begitu. Ya gimana Pak sekalian, gini maksud saya, mungkin logika sederhana ya. Gimana orang itu bisa mendapatkan balasan dari Allah kalau dia perbuatannya bukan ditujukan untuk Allah? Terus dia berbuat itu pamrihnya adalah untuk mendapatkan sesuatu dari selain Allah. Ya mungkin barangkali ya kalau kamu pengen seperti itu, minta kepada selain Allah itu, minta surga dari selain Allah itu. Tetapi yang punya surga hanyalah Allah. Sementara pada saat orang itu beramal, maksud saya orang-orang non-muslim beramal, itu tidak ditujukan untuk Allah. Bagaimana dia bisa mendapat balasan dari Allah? Misalnya saya bekerja untuk Pak Makmun Al-Mukarram wal Muhtaram, Pak Makmun ya. Sementara sebetulnya yang aslinya yang bisa memberikan saya itu duit adalah beliau, misalnya Ustaz Eka misalnya. Walaupun saya ya mungkin Pak Eka bilang ke saya karena saya itu bekerja memang untuk beliau Pak Makmun, ya lu minta duit sana deh, kan gitu ya. Ya jangan minta ke saya gitu. Orang ini kan beda ini tujuannya. Nah kira-kira kalau di Al-Quran juga sama seperti itu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya minta aja ke sana, ke yang disekutukan oleh orang-orang non-muslim itu. Makanya Pak sekalian yang dirahmati Allah, kita memeluk agama Islam itu, Masya Allah, itu nikmat yang paling besar. Jangan sekali-kali nikmat ini kita lepaskan begitu saja. Atau gini, mohon maaf, hanya gara-gara ketidaktahuan kita terhadap masalah-masalah tauhid, tanpa kita sadari kita sudah melepas kenikmatan terbesar ini dari Allah. Baik, sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ini saya kutipkan juga dari Syekh As-Sa'adi di dalam tafsir As-Sa'adi. Beliau mengatakan, barang siapa menundukkan diri kepada Allah tidak dengan dinul Islam yang telah Allah ridhoi untuk hamba-hambanya, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima. Ini beliau lebih ekstrim lagi. Jadi Pak sekalian, kalau ada seorang itu yakin percaya kepada Allah, tetapi dia
di dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak berjalan di atas syariatnya Allah, maka seluruh perbuatannya ditolak. Berdasarkan hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu serius Pak sekalian. Jadi kalau kita misalnya mendekatkan diri pada Allah dengan dengan sholat misalnya, tapi sholatnya kita bikin-bikin sendiri, kira-kira sholat kita diterima oleh Allah enggak? Sholat subuh kita bikin 12 rakaat khusus Baitul Mutakin supaya mantap, ya malah nggak dapat apa-apa. Itu maksud pernyataan beliau. Makanya Pak sekalian, iman itu harus direfleksikan dalam bentuk taat sepenuhnya kepada syariatnya Allah. Jangan sekali-kali panjenengan meninggalkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-sekali. Jadi bukan hanya dalam masalah ibadah. Jadi ibadah ini kan oleh ulama dibagi jadi dua. Ada yang mahdoh, ghairu mahdoh. Yang disebut ibadah mahdoh itu mungkin pernah saya terangkan ya Husain. Mahdoh itu ibadah murni misalnya. Mahdoh ya, murni artinya. Ibadah mahdoh itu adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah sendiri. Itu namanya ibadah mahdoh. Tapi dalam Islam ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu harus sesuai dengan syariatnya Allah. Kita berhaji, khudu'ani manasikakum. Ambillah manasik hajiku, kata Nabi SAW, untuk manasik haji kalian. Jadi kalau kita pengen haji yang kita lakukan diterima oleh Allah, maka manasiknya, syariat hajinya harus berjalan dengan syariatnya baginda Nabi SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu berpuasa, agar puasanya diterima oleh Allah harus dipastikan puasanya sejalan dengan puasanya Nabi SAW. Syariatnya Allah dalam hal berpuasa. Kita sholat juga sama. Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita nggak boleh mengerjakan sholat, tetapi tata cara sholat kita tidak sesuai dengan syariat sholat yang ditetapkan oleh baginda Nabi. Sholatnya mardudun, ditolak tuh secara pasti. Begitu juga untuk ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Wah sekalian misalnya berjual beli, mestinya jual beli itu juga diatur dengan syariat Allah dalam masalah jual beli. Tapi mohon maaf, sekarang kita jual beli, pernah belajar fikih jual beli nggak? Ya kita kadang-kadang ya udah langsung aja kita. Kita mendidik anak kita juga sama kadang-kadang nggak ngelihat juga syariat Allah dalam masalah tarbiyatul aulad, nggak kita lihat. Kita misalnya hidup bermasyarakat, ngatur masyarakat, ya nggak dipakai lagi tuh syariatnya Allah. Mestinya kalau kita ada urusan apapun diatur dengan syariat Allah. Karena yang dimaksud ibadah itu Pak sekalian, ibadah itu adalah maknanya ada dua, at-ta'ah wal khudu'. Taat dan tunduk itu namanya ibadah. Nah, karena Allah sudah menetapkan tata cara ibadah kepada hamba-hambanya, maka kita harus patuh dan tunduk dengan cara itu. Nah, kadang-kadang kita mohon maaf, kalau sholat mau diatur pakai aturan Allah dalam hal sholat, tapi dalam urusan masyarakat, urusan negara, banyak di antara kita umat Islam yang justru menjauhi syariatnya Allah SWT. Bahkan nyinyir, malah terhadap syariatnya Allah nyinyir. Nah, makanya Syekh As-Sa'adi beliau mengatakan bahwa barang siapa orang yang menundukkan diri kepada Allah tidak dengan dinul Islam yang Allah telah ridhoi untuk hamba-hambanya, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima. Dinul Islamlah yang bisa menjamin penyerahan diri kepada Allah ya, dengan penuh keikhlasan dan patuh kepada Rasulnya. Selama hamba tidak mendapatinya, maksudnya tidak berjalan di atas syariatnya Nabi SAW, syariatnya Allah, maka ia tidak mendapati sebab keselamatan. Karena sebab selamat itu berjalan di atas
syariatnya Allah SWT dengan tulus dan ikhlas. Itu adalah sebab keselamatan. Kalau tidak mendapati itu, maka dia tidak akan mendapati sebab keselamatan dari siksa Allah dan kemenangan dengan pahalanya. Semua agama selain agama Islam batilun. Wa kullu dinin siwahu fabatilun, kata beliau. Batil itu artinya batal. Bahwa sekali kalau sholat tidak punya wudhu, sholatnya sah atau enggak? Enggak, batal. Harus diulangi. Harus tahu kita perkara-perkara yang membatalkan sholat, harus tahu. Jangan sampai kita hanya tahunya tata cara sholat, tapi yang membatalkan sholat kita tidak tahu. Jadi dua perkara ini harus selalu kita ketahui, Pak, sekalian. Isbat nafi gitu, penetapan, penafian gitu tuh dalam Islam dijelaskan. Baik, untuk menyingkat waktu ini saya ingin sampaikan juga lagi. Agama Islam itu, Islam lebih tinggi di atas semua agama dan isme. Paham buatan manusia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Di antara penerapan ini, Bapak sekalian, kalau ada seorang wanita muslimah, ya wanita muslimah, itu dia mau nikah, tidak boleh dinikahkan kepada orang kafir. Tidak boleh. Termasuk kalau misalnya ada seorang suami istri punya anak, ini misalnya suaminya muslim, istrinya ahlul kitab. Kalau bercerai, anak itu harus diberikan kepada ayahnya, tetap harus pada ayahnya. Beda kalau seorang muslim dan muslimat nikah kemudian cerai, itu anak hadonahnya itu dibawa kepada ibunya, kan begitu ya, bukan kepada bapaknya, kecuali kalau ibunya sudah nikah lagi, itu anak berada di bawah asuhan bapaknya. Itu kalau dalam Islam seperti itu. Tapi kalau ini misalnya nikah antar beda agama, karena ada kalau para ulama itu yang seorang muslim itu boleh nikah dengan ahlul kitab, itu boleh, kitabiah boleh. Nah itu nanti kalau cerai, anaknya tetap harus kembali ke muslimnya. Karena apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu dalilnya. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Udah, Pak sekalian yang dirahmati Allah SWT, di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa baginda Nabi SAW itu diberi agama untuk mengalahkan semua agama yang ada. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. Itu. Baik, ini kita lanjutkan aja ya Ustaz ya. Makanya ini timbangan seorang muslim hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu standarisasi benar tidak. Halal haram itu adalah Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi. Bukan toleran atau tidak, bukan. Jadi gini Pak, saya itu ingin menjelaskan satu perkara yang saat ini itu kita kadang-kadang kalau nggak paham, kita jadi keliru menetapkan standarisasi. Kita kan harus toleran gitu ya. Dalam Islam itu nggak ada istilah seperti itu. Karena Islam itu sejak dulu nggak pernah punya problem toleransi, nggak pernah. Umat Islam itu paling baik dalam memperlakukan kemajemukan, itu sejak dulu dan diakui. Di antara prinsipnya adalah Islam tidak pernah memaksa orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Itu prinsip dasarnya. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Nggak pernah dulu kita punya toleransi. Nah, umat Islam sejak dulu memperlakukan orang-orang non-muslim termasuk keragaman itu standarnya adalah syariat Islam, bukan toleransi atau tidak, bukan. Makanya nggak ada ceritanya begini. Kalau ada seorang muslim dulu, para ulama nih, Imam Malik satu contoh ini, Imam Malik itu punya fatwa. Kalau ada
non muslim itu merayakan hari raya mereka, Bapak sekalian itu ngelihat dari balkon, dari rumah dilihat, atau misalnya turun jalan, itu telah melakukan perbuatan haram. Mungkin kalau pakai standarisasi toleransi itu nggak dianggap toleransi, ya. Kita bukan begitu. Kita itu standarnya bukan toleransi atau tidak, bukan. Kita memperlakukan semua orang, baik itu muslim maupun non muslim, dengan kacamata akidah Islam, dan kita perlakukan berdasarkan syariat Islam. Udah. Apa yang dikatakan oleh Nabi, ya sudah, itulah yang kita lakukan, dan nggak ada hubungannya dengan toleran atau tidak. Kalau kita dikatakan tidak toleran, ya salah sendiri kamu, berarti kamu juga nggak toleran. Misalnya kita ambil satu fatwa ulama yang dulu Majelis Ulama, Buya Hamka dulu ya, dan itu gigih sekali di zamannya Pak Harto tuh. Pak, haramnya mengucapkan selamat hari raya Natal. Kalau pakai standarisasi bukan Quran Sunnah, mungkin ini orang nggak toleran, nggak baik, nggak peduli kita. Yang penting apa yang kita lakukan itu memang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita pun juga akan toleran kok kalau misalnya agama Islam itu membolehkan orang non muslim melakukan itu, kita juga akan toleran. Maksudnya bukan kita akan membiarkan, nggak akan. Misalnya gini Pak sekalian, satu contoh nih dalam fikih, mungkin kalau kita sekarang mungkin nggak bisa nerima mungkin kadang ya. Kalau ada orang non muslim masuk ke dalam negara Islam dan dia membawa khamr, di kopernya itu dibawa khamr, ketahuan oleh kaum muslimin ini masuk ke dalam negara Islam, itu dalam fikih ada pembahasan seperti itu. Kemudian kaum muslimin ngambil itu, ngerampas itu minumannya, kemudian dipecahin, itu kaum muslimin harus ganti harganya. Itu mengapa seperti itu? Karena syariatnya Nabi SAW memang membiarkan orang-orang non muslim itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan keyakinan dan ibadah mereka. Makanya nggak ada ceritanya dulu para sahabat waktu menaklukkan kota Mesir, walaupun di situ orang minum khamr, mereka biarin, nggak dipaksa, nggak digebukin juga nggak. Kalau yang melakukan orang kafir, kecuali nanti kalau mengganggu ketertiban umum, teler, ganggu ketertiban umum, deliknya adalah mengganggu ketertiban umum, bukan karena dia sirbul khomri. Kalau sirbul khomri memang orang non muslim dibiarin. Itu masya Allah toleran, kalau kita bilang tolerannya umat Islam secara fikih. Makanya kita memperlakukan orang-orang non muslim itu berdasarkan syariat, udah selesai masalah. Karena nggak ada istilah toleransi atau tidak dalam Islam. Baik, kita lanjutkan nih Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Saya ingin menyampaikan satu hal ya, ini mungkin sudah sangat jelas ya. Prinsip kita itu adalah ya harus selalu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di baginda Nabi bersabda, man ahdasa fi amrina hada, barang siapa orang yang membuat perkara baru dalam urusan kami, ma laisa minhu, yang tidak ada darinya, maka fahuwa raddun, maka perbuatan itu yang diada-adakan tadi itu adalah tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sekalian yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar dari mazhab Hambali, beliau itu mengatakan, hadal hadisu aslun adimun min usulil Islam. Hadis ini adalah asal paling besar di dalam pokok-pokok agama Islam. Wahuwa, dan hadis ini kal mizani lil a'mali. Ini sebagaimana timbangan dalam perbuatan. Jadi kita ini nggak usah merasa khawatir kalau ada orang mencela kita. Kita dianggap nggak toleran, macam-macam, terserah. Mengapa? Karena timbangan sejati orang beriman itu adalah sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kebalik-balik, kita ini malah akhirnya menyimpan itu
sunnah Nabi SAW hanya gara-gara kita takut dikatakan tidak toleran. Padahal mungkin orang non muslim juga mungkin juga enggak begitu. Mereka mungkin juga kesel juga kalau ada mungkin orang yang sampai meninggalkan agamanya untuk toleran, itu mungkin juga kesel, itu yang benar-benar taat ya. Itu ya pasti kesel juga ini. Dan yang kedua ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini saya ingin sampaikan ya, ini karena terkait dengan satu persoalan yang penting, ini kita lanjutkan ya Ustaz. Kita tapi masuk ke ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kita terus aja saya sampai yang slide nomor 18 deh. Slide 18. Slide 18. Ya. Begini Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita kan sekarang ini mendengar banyak peristiwa-peristiwa ya. Bahwa di negeri kita ini akan dibangkitkan kembali satu paham yang sebetulnya paham ini jelas-jelas ya bertentangan dengan Islam. Paham komunisme, sosialisme, komunisme. Alhamdulillah Al-Fakir wal Hakir mengkaji paham-paham ini secara mendalam. Bahkan pernah membuat satu buku yang kemarin diterbitkan 2 kali kalau nggak salah, ada 2 edisi itu. Pernah saya terjemahkan juga satu buku bahasa Arab, Naqdul Ishtirokiyah Al-Maksiyah, itu bantahan terhadap pahaman sosialisme marxisme, ada tulisan-tulisan yang seperti itu. Jadi gini Bapak sekalian, yang harus kita pahami bahwa paham sosialisme, marxisme, komunisme itu sejak dulu memang menggunakan jalan kekerasan. Untuk apa? Untuk mewujudkan masyarakat sosialis ya. Dari mana? Ini banyak sekali. Saya kutipkan pernyataan dari Karl Marx. Karl Marx ini kan penggagas marxisme ya. Ada Leninisme, itu yang sangat luar biasa Leninisme. Jadi Marx itu dia mengatakan, ini di dalam buku yang ditulis oleh Vladimir Lenin. Ini ada buku yang ditulis oleh Vladimir Lenin, yakni Negara dan Revolusi, State and Revolution. Marx itu mengatakan gini, antara masyarakat kapitalis dan komunis itu terdapat satu periode transisi revolusioner dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat komunis. Ini sesuai dengan adanya peralihan politik di mana sebuah negara tidak lain tidak bukan ada diktator revolusioner dari kaum proletar. Dan yang di bawahnya Marx mengatakan kekerasan adalah bidan untuk setiap masyarakat lama yang hamil tua dengan masyarakat baru. Jadi gini maksudnya, masyarakat sekarang kapitalis itu mengandung, dia lagi hamil. Di dalamnya itu ada rahim, namanya masyarakat sosialis. Nah, untuk supaya lahir masyarakat sosialis itu harus dibedah nih perut apa namanya? Perut ibunya itu, ibunya kapitalis dia, masyarakat kapitalis itu. Nah, bedah itu adalah itu bidan, perlu bidan untuk melahirkan. Nah, bidan itu adalah force, adalah kekerasan. Makanya kalau sejak dulu mulai tahun 48 sampai 65 ya, itu menggunakan jalan-jalan kekerasan, itu memang doktrin mereka seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, begitu Lenin berkuasa di Soviet, itu jutaan orang mati. Pol Pot itu korbannya 1 jutaan ya, kalau Pol Pot itu. Kemudian Bapak sekalian mungkin saya cerita juga Muso yang ada di Madiun. Muso di Madiun itu sebetulnya praktis menguasai kota Madiun itu hanya 13 hari. Sekitar 13 hari. Tapi korban Muso berapa? Setahu saya itu hampir 1000 itu korbannya. Itu baru menguasai selama 13 hari. Itu sudah segitu korbannya. Bahkan Gubernur Jawa Timur itu meninggal di kampung saya di daerah Ngawi. Jadi Gubernur Suryo itu ada monumen Suryo ya Pak, itu yang kalau panjenengan habis dari Jawa Tengah mau menuju Jawa Timur ada perbatasannya kan itu. Nah, di sebelah kanan itu ada monumen Suryo. Itu Gubernur Jawa Timur yang dibunuh oleh PKI. Mungkin yang pernah lewat Kota Ngawi pasti tahu itu Gubernur Suryo. Itu di hutan jati itu. Di hutan jati. Kemudian Mbak sekalian yang dirahmati Allah, terhadap agama itu mereka memang memusuhi. Agama itu harus dimusuhi. Jadi coba kita lihat Karl Marx, dia bilang begini, semua bukti mengenai eksistensi Tuhan justru menunjukkan non eksistensinya.
gitu malah. Jadi semua bukti yang menunjukkan Tuhan ada itu malah menunjukkan Tuhan tidak ada. Nyinyir dia mengatakan. Kemudian dia ini Lenin makanya kalau dulu kan ada satu usulan bahwa di KTP itu kan enggak lagi ditulis nama agama ya. Itu sebetulnya ciri-ciri Leninisme itu. Jadi sudah seharusnya agama tidak menjadi perhatian negara dan masyarakat religius seharusnya tidak berhubungan dengan otoritas pemerintahan. Makanya semua yang berbau agama itu pasti disingkirkan dari negara. Makanya pasti dipersekusi, itu pasti. Itu lawan gitu. Jadi ini Lenin. Kemudian Mbak sekalian yang ini, nah statement-statement itu sebenarnya sudah mengarah ke situ. Nah kita lanjutkan ya Ustaz ya, terus aja yang slide 25 nih. Nah ini mungkin ini agak lama tahunnya, tapi ini ada statement-statement yang mungkin Bapak sekalian juga mengikuti ini di media massa ya. Saya menghimbau kepada orang Islam mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi gitu. Jadi konstitusi itu sepertinya di atas Al-Quranul Karim gitu. Ya, ini Profesor Yudian Wahyudi. Nah kalau yang di bawahnya lagi, wah ini mana yang lebih bagus, Pancasila atau Al-Quran? Ini Bu siapa ini namanya nih? Busuk ya, Busuk Mawati. Mana yang lebih bagus, Pancasila atau Al-Quran? Sekarang saya mau tanya nih, semua yang berjuang di abad 20 itu, Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Itu memang kesel juga ya kita ini. Makanya Bu ngaji Bu gitu ya. Kata teman saya itu kalau kurang ngaji kayak gitu tuh. Kemudian masih banyak lagi lah ceritanya ya. Sekalian yang dirahmati Allah. Tapi ini statement-statement yang mengharuskan kita untuk selalu waspada. Memikirkan persoalan begini ini kita dapat pahala sekalian. Bukan malah nyinyir, kita nggak punya nyinyir, enggak. Itu justru harus dilakukan itu. Dulu para sahabat itu sampai memikirkan waktu Romawi sama Persia itu bertarung, sampai turunkan ya firman Allah surat Rum itu, Gulibatir Rum. Itu sampai Abu Bakar taruhan itu sama orang-orang kafir Quraisy tuh. Para sahabat itu sudah sejak dulu selalu memperhatikan konstelasi politik internasional tuh, mereka perhatian. Karena apa? Penjagaan terhadap umat Islam itu tidak akan sempurna kalau umat Islam tidak memahami konstelasi dan tipu daya dari musuh-musuhnya. Mereka itu la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Di Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 217 ya. Mereka akan selalu memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian jika mereka mampu. Tapi Allah mengancam, wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafirun. Tapi barang siapa orang yang murtad dari agamanya dan dia meninggal dan dia tetap dalam keadaan kafir, maka faulaika habitat a'malu. Maka mereka adalah orang-orang yang amal perbuatannya sia-sia. Wa ulaika hum ashabul jannah ashabun nar hum fiha khalidun. Ini orang murtad itu begitu. Dan mereka akan terus memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Yang paling khawatir kita murtad tanpa kita sadari Pak sekalian. Jadi Pak sekalian, panjenengan mendukung satu paham kufur itu termasuk bagian dari kekufuran. Akidah Islam itu memang begitu, harus benar-benar strike, nggak boleh bengkok sama sekali. Karena inilah yang disebut dengan kebenaran. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi yang penuh keberkahan ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, wabil khusus dalam konteks memelihara iman dan tauhid kita, agar kita menghadap kepada Allah SWT tetap dalam keadaan membawa iman dan Islam. Baik Bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita akhiri kajian tauhid kita dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.